dulu ya. Jadi nanti KKN kita itu selama 1 semester dimulai tanggal 23 sampai setelah Lebaran. Nah, itu pembeda pertama. Jadi tapi jangan kaget dulu ya, ekspresinya jangan kaget dulu. Pak, nanti saya nggak esok kuliah lah Pak, 1 semester. Nah, kenapa 1 semester? Karena ini apa namanya, kita lagi tahap untuk tahap untuk kampus Merdeka Belajar. Kalau biasanya angkatan 2020 kemarin itu 1 bulan. Kalau 2019 itu yang sebelum ada pandemi ya, itu berapa hari? 27 hari. Dan 27 hari itu harus stay di lokasi. Nah, ini ya kata kuncinya ya. Stay di lokasi, kelurahannya sudah ditentukan, kelurahan A. Nah, itu. Sama enggak boleh pindah-pindah. Ya. 27 hari harus stay di situ. Tidur di situ, terlibat dengan masyarakat di situ, bisa tidur di biasanya di balai desa disediakan rumah Pak Lurah atau nyewa atau bagaimana, itu 2019 karena kondisinya normal. Kemudian di kondisi 2020, nah ini tak kasih gambaran secara umum dulu. 2020 itu masa transisi dari normal ke new normal gitu ya. 2020 itu 1 bulan kegiatannya dan lokasi kegiatan disesuaikan dengan terdekatnya sampean semuanya. Nanti kita cek ya alamat-alamatnya apakah sesuai dengan lokasi-lokasi itu. Kemudian ketiga ya, sekarang di era new normal, kebiasaan baru angkatan 2021, ini adalah pilot project KKN Kampus Merdeka Belajar selama 1 semester ya. Jadi nanti sampean angkatan sampean akan dicatat sebagai angkatan pertama KKN yang menerapkan Kampus Merdeka Belajar karena KKN-nya 1 semester. Nah itu ya, itu harus berbangga dulu itu karena sama jadi pilot project percontohan untuk KKN. Nah, saya lanjutkan ini kemudian kedua Pak, kok 1 semester? Nah, ya 1 semester. Bedanya kalau di kegiatan 1 semester ini lokasinya itu nanti sampean bisa pilih sendiri dengan kelompoknya ya. Semisalkan kenapa kok kita nulisnya Jombang 5, Jombang 7, itu maksudnya di lokasi-lokasi Jombang. Nah, nanti desanya disepakati. Apakah itu di salah satu lokasi teman kita biar memudahkan itu, atau bagaimana. Nanti silahkan dipilih itu dan tetap koordinasi dengan saya. Pak, milih lokasi ini. Oke, itu ya, dicatat ya. Jadi lokasi kelurahannya itu ditentukan oleh kelompoknya sendiri. Sebisa mungkin lokasinya itu dekat dengan lokasi teman. Saya tanya dulu, yang Jombang 5, yang Jombang, apakah itu ada yang rumahnya di luar Jombang? Tidak ada? Di kelompok saya ada, Bapak. Siapa, Mbak? Yang Surabaya 3 orang anak, Pak. Tidak, maksudnya, ini lokasi Surabaya apa Jombang? Jombang. Tapi anak Surabaya. G, 3 anak. Oh, 3 anak ya. Oke, saya catat ya. Bentar. Soalnya nanti kasihan kalau nanti bagaimana polanya, kita cari pola yang baru. Nanti Bapak. Bentar ya, Mbak ya.
Oke, saya lanjutkan. Tadi yang di lokasi yang Jombang, tuh apa namanya? Jombang berapa, Mbak? Halo, yang Jombang tadi yang ada Surabaya 3 orang. Ada 3 Bapak. Namun Oke. ada saudaranya di Jombang seperti Oh itu. gitu. Tapi nanti bisa Nggih. 1 semester di Jombang. Oh, insya Allah bisa Bapak kata anaknya bisa. Oke, berarti tidak ada masalah ya. Boten Pak. Oh ya udah, nggak usah dicatat. Maksudnya kalau terjadi masalah harus saya antisipasi di awal. Tapi kalau siap di Jombang selama apa namanya 1 semester ya berarti tidak ada masalah. Oke, Mbaknya Jombang berapa itu tadi? Jombang 11 Bapak. Jombang 11. Jombang 11 ini aman ya, maksudnya anak-anaknya di lokasi Jombang ada 3 orang tapi nggak ada masalah. Berarti ini di Jombang 11. Kemudian Jombang 5. Jombang 5 ada 1, Pak. Dari Semarang. Tapi tinggalnya di Jombang. Oh, enggak apa-apa, kan tinggal di Jombang toh. Tapi posisi sekarang masih di Semarang, Pak. Oke, tak catat aja dulu. Iya. Jombang 5 ya. Iya, Pak. 1 rumahnya Semarang ya. Rumahnya ada di Jombang, tapi domisili sekarangnya masih di Semarang. Oh gitu. Rumah Jombang. Kemudian sekarang domisili di Semarang ini dengan orang tuanya gitu, Mas. Gimana, Pak? Domisili di Jombang itu dengan orang. Di Jombang itu ada rumah orang tuanya, Pak. Enggak, maksudnya sekarang posisi di Semarang itu dengan orang tuanya. Oh, itu kurang tahu, Pak. Mungkin anaknya ada di sini kok, Pak. Oh ya udah ya, berarti tak catat dulu ya. Iya Bapak, jadi rumah saya itu sekarang di Semarang gitu Pak. Domisili sekarang di Semarang sama orang tua. Terus? Tapi sebelumnya tinggal di Jombang. Oh gitu. Pertanyaan saya, kalau itu nanti mengharuskan sampean di Jombang selama 1 semester ini, bisa? Saya tidak pernah COVID. Nah itu ya. Oke. Tapi saudara ada di Jombang? Saudara ada di Jombang? Saya di Semarang, Bapak. Enggak, maksudnya saudara kalau di Jombang masih ada saudara begitu. Oh, masih ada Bapak. Mbak ada di sana. Mbak di sana ya, oke ya. Ini nanti Mbak Dinda langsung tolong japri saya ya, biar saya bisa apa namanya memastikan bahwa KKN ini berjalan lancar. Soalnya juga ada yang sekarang itu lokasinya di Pekanbaru, di Bukit Tinggi karena memang rumahnya di sana begitu. Nah, jangan sampai nanti bisa jadi yang Mbak Adinda ini bisa jadi loh ya, saya nggak tahu nanti pindah di Semarang atau bagaimana kan nanti biar itu ya. Tapi sementara ikut kelompok berarti Jombang 11 itu aman ya. Gimana Adinda? Nanti saya japri Bapak. Oke. Jombang 5 ya. Jombang 5 ini ada 1 yang rumahnya di Semarang. Oke, kemudian Surabaya. Mas Leo ya? Iya, Pak. Mana Mas Leo? Anggotanya, timnya ya. Surabaya? Iya. Saya sendiri juga agak lupa sih. Kalau seingat saya ada 3 yang dari luar Surabaya, 2 orang itu dari Rembang, 1 orang dari Rembang, satunya dari Blora. Nah, satunya ini saya agak kurang inget karena kemarin waktu perkenalan gitu nggak ikut. Tapi dia bilang kayaknya dari Lamongan. Oh gitu ya. Oke, nanti tugasnya Mas Leo memastikan itu. Terus kemudian nama-namanya itu. Nah kalau di Surabaya nanti dia bisa ikut KKN apa enggak ya. Nah nanti biar kita cari solusinya bersama. Karena ini kan masih dalam, berarti Surabaya ada 3 ya. Ada 3 ya, ada 3 orang. Oke, nanti biar saya tindak lanjut setelah ini. Kemudian Pasuruan, kota Pasuruan.
Untuk kelompok Pasuruan aman semua, Pak. Aman ya. Oke. Ya. Oke, Kota Pasuruan berarti nanti tinggal Jombang 5 sama Surabaya 3 yang tadi ya. Nanti itu ya, Solong Leo, kemudian apa? Itu 3 itu kemudian dikonfirmasi bagaimana nanti kita teknisnya. Terus berikutnya apa namanya? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kegiatan kita 1 semester, ya. Dan 1 semester itu terhitung mulai tanggal 23 sampai tadi nanti saya ada di PowerPoint itu sampai tanggal berapa Juni setelah Lebaran itu. Nah, karena lama maka ini harus diperhitungkan betul bagi lokasi-lokasi yang di luar lokasi itu. Ini ya, kalau udah jadi Pasuruan semua aman lah. Tinggal menentukan lokasinya di mana, kelurahannya apa, baru kemudian kita nanti akan di situ. Oke ya. Nah, rambu-rambu berikutnya. Tidak boleh menginap di lokasi KKN. Ya. Karena masih pandemi. Kalau kegiatannya urgent harus nginap di rumahnya siapa namanya? Ketua kelompoknya atau di rumah temannya itu masih diperbolehkan. Tapi kalau menggunakan fasilitas desa dan kelurahan tidak diperkenankan karena masa dalam pandemi. Pengalaman kemarin anak-anak itu ada yang di kelurahan, kemarin ada Satgas Covid. Udah, jadi panjang urusannya itu. Kelurahan kena, apa namanya? Kita juga harus ngurusin itu, karena bergerombol di kelurahan pas ada Satgas. Akhirnya kita jelaskan, tapi kan itu menjadi temuan yang harus kita perbaiki. Jadi itu ya, jadi tidak diperkenankan untuk menginap bergerombol di balai desa. Kalau kegiatan monggo, ya kegiatan monggo. Tapi tidak diperkenankan menginap di situ. Kalau dulu itu memang harus menginap di satu lokasi selama 1 bulan. Makanya biasanya anak-anak itu setelah pulang KKN itu ya dapat banyak. Gitu. Ada yang dapat pengalaman, ada yang dapat ilmu, dan ada yang dapat jodoh. Itu biasanya sering terjadi itu di lokasi-lokasi KKN. Gitu. Jadi yang sekarang masih dulu pas masuk UNESA berharap ketemu jodohnya di KKN, ya tetap boleh berharap, ya kan? Tapi nanti kemudian intensitasnya tidak bisa. Tapi saya yakin lah nanti kalau satu kelompok bisa intens selama 1 semester, kalau ketemu jodohnya di situ ya enggak apa-apa. Itu ya, jadi tidak boleh menginap. Nah, kemudian apa namanya? Ingat ya, kalau di lokasi KKN ya, 1 karena ini masih dalam pandemi Covid, maka Samen juga harus menerapkan protokol kesehatan. Pak, lokasi ini gak ada Covid Pak. Nah, anak nggak ada lokasi, mahasiswa UNESA itu sebagai duta perubahan perilaku. Jadi duta perubahan perilaku itu melekat pada semua sivitas akademika di UNESA. Jadi di lokasi manapun Pak, Jombang aman Pak, kampungnya wong biasa. Apa namanya? Di sini ya los itu aja sekarang. Tapi sampean karena sampean dari UNESA, sampean harus duta perubahan perilaku karena masih pandemi, menerapkan protokol kesehatan itu harus diterapkan. Nah, itu namanya duta. Jadi bagaimana kemudian orang, oh iya rek UNESA rek. Walaupun gak ada Covid, protokol kesehatan tetap, kan kita tidak tahu itu ada protokol apa enggak ya. Masih ada Covid apa, itu protokol kesehatan tetap dilakukan. Jadi nanti tolong diingatkan satu dengan yang lain protokol kesehatannya. Menggunakan masker itu ya, itu indikator pertama dan yang paling ketahuan itu di situ menggunakan masker. Jadi rambu-rambunya tentukan lokasinya dengan 1 kelompok, lokasi kelurahan itu bisa di lokasi salah satu temannya atau cari lokasi yang sekiranya aksesnya mudah ditempati oleh kelima ini. Kalau bisa ada yang punya kenalan di situ, saudaranya perangkat desa, itu malah lebih mudah nanti kalau kita melaksanakan kegiatan-kegiatan selama KKN. Kedua, tidak boleh menginap di lokasi KKN. Keempat, protokol kesehatan harus dijalankan. Gitu.
Terus atribut UNESA jangan lupa nanti sama dapat topi, dapat banner. Kalau jasa almater kan udah punya ya. Nah, itu nanti tetap digunakan karena kita lokasi KKN, identitas kita tetap digunakan, topinya, jasnya, begitu. Apalagi kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya nanti samen formal, gitu. Itu dibanan. Bannernya nanti dipasang di lokasi KKN, gitu ya. Nanti loh, bagaimana Pak distribusinya? Kemarin kita DPL rapat dengan Ketua Satuan Merdeka Belajar, untuk pendistribusiannya masih belum. Nanti kita teknisnya bagaimana nanti akan saya informasikan lagi. Tapi yang jelas sama dapat topi, dapat banner untuk lokasinya. Itu ya. Pak, saya mau nambah jaket, itu nambah sendiri dengan kelompoknya nanti ya, iuran berapa gitu. Pak, saya mau menambah kaos, ya berarti nanti iuran sendiri. Itu ya. Terus kemudian berikutnya adalah, nah setelah ditentukan lokasinya, oke, sampai di sini ada pertanyaan, monggo. Belum saya lanjut. Ayo. Halo? Halo, kedengeran suara saya? Ya, ini Farisi, silakan. Belum, Pak, belum. Oh, belum ya. Saya lanjut ya. Jadi itu kemudian, nah ini sekarang saya menyampaikan tentang ini. Oke. Sudah kelihatan, Mbak, Mas? Sudah. Sudah ya? Oke, terima kasih. Yang pertama ini ya, pembukaan. Jadi nanti DPL dan mahasiswa melakukan pendidikan boleh secara daring, ya kan, melalui Google Meet atau Zoom, direkam dan nanti kita unggah di channel KKN. Nanti ada YouTube untuk KKN. Ya, nanti kegiatan kemudian ini saya share ya, nanti habis ini saya share, nanti silahkan ini ada link-linknya, silahkan nanti link-link ini gunanya untuk apa? Untuk ketika sama punya kegiatan-kegiatan yang bagus itu kemudian kita upload di YouTube ya. Ingat ya, yang bagus-bagus. Ojo sing elek-elek dideleh kene karena YouTube itu konsumsi publik, ya kan? Jangan sekali-kali iseng naruh hal-hal yang mudah karena kalau sudah di-download orang, udah kita nggak bisa mengendalikan itu. Jadi nanti setiap kegiatannya ya itu nanti silahkan di-upload di YouTube ya kan, KKN kelompok ini kegiatannya. Nanti karena apa? Nanti semua KKN di UNESA gelombang 1 2020 ini semuanya akan ditampung di YouTube channel. Jadi nanti sampean bisa sampean bisa lihat kegiatan-kegiatan teman-teman sampean yang lain di sini. Jadi nanti saling untuk lihat di akun YouTube dan akun Instagram. Jadi semua nanti harus ini ya, like gitu ya, like, subscribe dan teman-temannya itu ya, nanti di akun-akun nanti saya kirim ini ya, di Instagram dan di YouTube kita. Kita pengen memeriahkan lini masa kita, media sosial kita dengan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan UNESA. Insya Allah dengan semua ini terlibat aktif, memberikan hal yang baik, UNESA akan semakin satu langkah di depan itu ya. Karena kita pengen kegiatan ini kemudian terdokumentasi dengan baik, kemudian terpublikasi dengan baik sehingga citra dan marwah kita sebagai lembaga perguruan tinggi itu semakin besar. Saya yakin hari ini mahasiswa UNESA sudah mulai percaya diri karena karena lembaga dan institusi kita itu kan tracknya kan mulai bagus. Jadi mulai berita-berita, kemudian kegiatan-kegiatan positif, mahasiswa aktivitas, kemudian hari ini kita banyak masuk di itu sehingga perhatian orang UNESA saya tambah bagus, saya yakin itu
sekarang sudah menjadi pembicaraan publik bahwa UNESA ini semakin lama semakin bagus. Nah, semakin bagus itu harus ada kontribusi dari mahasiswa, maka KKN ini sebagai salah satu kontribusi biar kita semakin satu langkah di depan. Itu ya. Kemudian ini Penlat. Nah ini ya, Penlat merupakan salah satu aspek penilaian KKN setara dengan UTS. Jadi nanti Penlat ini setara dengan KKN. Oh iya, saya lupa, silakan absensi dengan menyebutkan nama kota, kelompok, kemudian namanya di forum chat, nanti saya akan copy sebagai presensi kita. Oke ya, saya ulangi ya, saya menuliskan di forum chat, saya belum sempat buat Google Form, jadi apa namanya, saya nulis di forum chat itu lokasi KKN, kemudian misalkan Jombang 5, underscore nama, Surabaya berapa, 3, Jombang, Pasuruan berapa, lah itu ya. Nulis mulai sekarang di forum chat, nanti saya copy itu sebagai presensi kita. Kemudian mahasiswa yang tidak ikut Penlat dicatat oleh DPL untuk tidak lanjut dalam pemberian nilai akhir. Jadi nanti yang nggak ikut Penlat, yaitu nanti nilai UTS-nya enggak keluar ya. Penlatnya kita 2 kali, tanggal 27, hari ini dan pekan depan. Kemudian mahasiswa di ini ya nanti apa untuk subscribe lokasi ini nanti apa namanya saya kirimkan. Kemudian ini jadwal ya. Ini kemarin itu kita TOT itu hari Jumat, setelah Jumatan sampai jam 5, kemudian hari ini Penlat. Nah, kita Penlat lagi tanggal 27. Pemberangkatan itu tanggal 23 Februari 2021 sebanyak 5.609 peserta KKN. Nah, ini pemberangkatan 23, tapi nanti sampean jangan ke lokasi dulu ya. Kita mau memastikan semua kelengkapan administratif yang disiapkan UNESA itu selesai. Jadi nanti sampean nungguin secara simbolik kita berangkat 23 secara jadwal, tapi secara apa namanya ke lokasinya itu tidak harus tanggal 23. Itu maksudnya ya. Karena harus ada ngurus Bagas Bangpol, izin ini masih kita siapkan semuanya. Supervisi KKN itu nanti DPL itu akan tanggal 12 dan 16 April. Insya Allah nanti kita ke lokasi-lokasi KKN, kemudian MONEF, monitoring dan evaluasi itu para pejabat UNESA tanggal 24-28, seminar hasil itu 14 Juni. Jadi nanti Samen akan melakukan seminar hasil KKN. Jadi KKN Samen selama 1 semester itu nanti diseminarkan dan ini keinginan saya dan keinginan kita semua ya. Samen harus membuat kegiatan yang sangat bagus, sangat memberi kesan baik kepada masyarakat. Jadi lakukan yang terbaik di lokasi KKN itu. Tidak usah mikir kegiatanku ini enggak. Tapi nanti kegiatannya ada banyak, nanti sama tidak perlu pilih semuanya, pilih salah satu, pastikan kegiatan yang kita lakukan itu adalah kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memberikan dampak yang luar biasa pada masyarakat, sehingga sampai dikenang. Oh, KKN Rek, contoh ya, saya dulu KKN di Jombang, itu kepala desanya, Pak Camatnya itu terima kasih pada kita yang mahasiswa yang angkatan di sana itu karena seneng ada KKN itu. Nah, saya pengen kemudian Samen juga seperti itu memberikan dampak yang baik, hal yang positif, nama Samen dikenang, kegiatan Samen dikenang sebagai kegiatan yang membawa dampak pada perubahan di masyarakat. Ya, itu nanti semangatnya di situ. Jadi harus powerful, harus dengan niat tulus, total 100%, ya kan? Jangan setengah-setengah, karena setengah-setengah nanti hasilnya juga setengah-setengah. Berikan yang terbaik, ya kan? Pengalaman, lokasi lapangan menjadi bagian dari masyarakat itu coba diterapkan dengan benar, gitu ya. Ini latihan, suatu saat ketika Samen sudah lepas dari mahasiswa, Samen kembali ke masyarakat, Samen cepat melakukan adaptasi, gitu. Nah itu ya. Biar cepat melakukan adaptasi dan jangan sampai nanti Samen di sana malah nggak diterima, gegeran karo Karang Taruna, gegeran karo perangkat desa, jangan ya. Harus koordinasi, kolaborasi itu harus baik karena kita itu tamu ke sana.
Terus kemudian ini pembeda KKN. Jadi kita KKN itu adalah kuliah kerja nyata. Yang intinya apa? Kita datang ke sana itu memberi bantuan. Bantuan berupa apa? Kegiatan yang tujuannya adalah apa? Untuk terjadinya perubahan. Perubahan bisa perubahan perilaku, perubahan karakter jika yang tujuan anak, perubahan secara fisik jika yang diarahkan adalah infrastruktur, ada perubahan di situ. Ya. Ada apa? Before afternya itu kelihatan. Before sebelum KKN, after sebelum KKN itu kelihatan. Itu ya. Jadi sana ke sana itu membantu dan memberikan perubahan di sana. Beda dengan PPL. Kalau PPL sama datang ke sekolahan minta bantuan sekolahan agar sampean dibantu menjadi guru yang baik. Itu kalau PPL. Kalau KKN itu enggak, sampean datang sana, sampean memberikan sesuatu, memberikan kontribusi pada mereka. PI, praktek industri, sampean itu ke sana untuk belajar. Tapi kalau KKN sampean ke sana untuk memberikan sesuatu ke masyarakat. Spiritnya di situ, ya. Oke, saya lanjutkan. Ini ya, kemudian ini ya, nanti mahasiswa DPL secara online dilakukan 2 kali, kemudian mulai setelah Spenlat ini sampean membuat proposal program, ya. Proposal program, kemudian menyusun logbook kegiatan. Logbook itu rencana ya, mulai tanggal 27 sampai 15 Juni itu direncanakan, masukkan di proposal, kemudian menyusun materi program, kemudian proposal dikumpulkan pada penlat kedua. Berarti minggu depan dan diunggah di SIM KKN. Nanti saya buka SIM KKN kita. Kemudian masih menerima topi dan lainnya, menerima topi, spanduk, umbul-umbul. Nanti ini pendistribusiannya masih dipikirkan. Kemudian mahasiswa di tempat masing-masing 23 Februari mengenakan jaket, pakaian rapi, kegiatan KKN, bisa koordinasi sama kelompok, protokol kesehatan, bertegur sapa dengan pihak yang berwenang dan mengikuti protokol kesehatan. Jadi nanti sama nanti ya harus ke lokasi KKN. Kemudian pelaksanaannya ini 27 sampai 25, koordinasi dengan Kades, staf, kemudian tata krama ini ya nanti bisa dibaca program dan mengunggah logbook dan foto kegiatan di SIM KKN. Nanti ini belakangan. Oke, saya lanjut aja. Nah, ini ya. Nanti pilihan kegiatannya itu ada, bentar, Pak. Nah ini topik kegiatannya nanti Mas Mbak ada ini ya, saya kasih perbesar. Nah ini 1 kegiatannya adalah proyek kemanusiaan ya. Kedua kegiatan kewirausahaan. Ketiga program proyek di desa. Keempat asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kelima proyek independen. Nah ini nanti silahkan dipilih, ya kan? Silahkan dipilih, kemudian disepakati oleh kelompok. Milihnya ini berdasarkan tipologi, karakter, kebutuhan di lokasi sampean. Proyek KKN nanti saya jelaskan detailnya ya. Ini nanti pilihannya ada 5, ya. Mohon ini diingat betul. Nanti kalau misalkan sama memilih proyek kemanusiaan, maka proposalnya juga proyek kemanusiaan, itu ya. Kemudian ini dipilih dari kelima ini, silakan saya habis ini dibahas di kelompoknya masing-masing. Satu kelompok hanya boleh memilih 1 kegiatan ya dari 5 ini. Pak, saya mau 2 Pak. Nggak bisa, harus 1. 1 saja ini itu dilakukan dengan baik, dengan detail, step-stepnya jelas sehingga ada perubahan di masyarakat, itu bagus. Karena nanti kalau kebanyakan program malah nggak jalan,
merepotkan masyarakat, nggak ada dampak perubahannya, before afternya itu nggak kelihatan, maka cukup satu saja. Ya ini ya. Nanti ini silakan dipilih. Kemudian nah, ini ya, ini yang pertama tadi, proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan itu pilihannya ada ini, ada mitigasi bencana. Nah, ini berarti semisalkan sampean, oh Jombang ini lokasinya potensi banjir. Nah, maka kegiatannya adalah mitigasi bencana. Apa aja? Mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kemudian mitigasi bencana, mengurangi risiko bencana, mengurangi risiko bencana sosial. Nah, itu intinya dimitigasi bencana. Kemudian pilihan kedua adalah patologi sosial. Patologi sosial itu apa? Patologi sosial itu adalah penyakit di masyarakat. Nah itu ya. Nang kene kok arek stres Surabaya iki. Berarti kegiatannya patologi sosial. Patologi sosial ada ini ya. Ada psychological variable yaitu sifat membantah. Nah ini. Arek-areke nang kono misalkan sampean patologi sosial. Arek-arek kampungku dablek arek susah diatur. Nah, itu berarti nanti sampean bisa psikologi sosial. Atau school for performance, jadi ada masalah anak-anak yang suka membolos, home engagement. Ini ya, drug, kemudian social engagement. Nah, ini bisa dilakukan bersamaan karena kegiatannya patologi sosial. Jadi kalau nanti sampean dilihat di masyarakat ada penyakit sosial, nah itu berarti nanti sampean kegiatannya di patologi sosial. Ini pelayanan sosial. Ini mengembangkan keterampilan dari praktek, kemudian mempromosikan perubahan pengembangan sosial kohesi, pemberdayaan, kesejahteraan pelayanan sosial. Misalkan gini, apa namanya di desa itu apa namanya sistem administrasinya masih jelek, sampean bantu, itu pelayanan sosial. Di apa namanya di puskesmas itu masih manual, sampean buatkan yang bagus. Nah, itu pelayanan sosial. Kemudian sampean juga membuat apa namanya ini kegiatan sosialisasi protokol kesehatan, itu pelayanan sosial. Nah, tapi kalau protokol kesehatan di Surabaya masih oke ya, tapi kalau di Jombang, nah itu tapi gini, jangan sampai kegiatan yang sampean pilih itu berdasarkan analisis sampean, berdasarkan keinginan sampean, tapi lihat di desanya. Oh, di sini rawan banjir, maka mitigasi bencana. Oh, di sini apa? Banyak ini apa namanya? Potensi alam, potensi pariwisata, potensi apa? UKM, nah berarti sama di kegiatan kewirausahaan. Lihat potensi di desa itu, kemudian zaman kembangkan. Itu ya ada dua tadi ya. Satu apa namanya proyek kemanusiaan, ya itu ada tiga, ada patologi, ada pelayanan, ada human interest. Nah, ini juga apa namanya nanti zaman bisa kembangkan di situ human interest. Nah, kegiatan kewirausahaan, nah ini juga nanti bisa, ya kan di situ ada UMKM, ada pengrajin apa, ada apa namanya, ada ibu-ibu yang suka bikin apa, olahan apa, oh di situ ada potensi makanan jadul, ya kan, misalkan apa, jadul itu misalkan apa ya, jemblem, nah itu tapi kemudian banyak di situ, kerupuk atau apapun itu, nah sampean kembangkan itu. Kembangkan kewirausahaannya mulai dari proses produksi sampai proses di pemasarnya sampai siapkan itu. Pak saya tidak bisa Pak belajar. Dari mana Pak? Banyak sumber belajar ya. Bisa dari internet, bisa dari itu bisa dikembangkan dan bisa bertukar pikiran. Nanti semua anggota kelompok setelah ketemu dengan tema yang dilakukan di lokasi kemudian pembagian tugas. Ya, satu tadi proyek kemanusiaan, dua kegiatan kewirausahaan. Nah ini ya mulai membuat website, marketplace itu maksudnya mereka lokasi pasarnya di mana, kemudian saya membuatkan akun untuk di apa, di Bukalapak, di Shopee, nah itu biar mereka punya marketplace di situ. Itu
kegiatan kewirausahaan. Nah, setelah kewirausahaan, kemudian asistensi mengajar. Nah, ini ya, di satuan pendidikan. Ini ya, ini rasionalitasnya. Saya cepat saja. Tujuannya memberikan pedoman praktis bagi mahasiswa Indonesia memiliki pengalaman belajar di luar kampus. Kemudian capaian pembelajaran khususnya nanti ini bisa dibaca. Kemudian ini. Ingat ya, sampean ini, karena di Indonesia itu kan ada namanya PLP, yang pendidikan. Biar asistensi mengajar itu bukan PPL, bukan PLP, bukan mengajar di kelas. Ingat ya, kata kuncinya ya. Itu adalah membantu mengajar di satuan pendidikan, membantu membuat media pembelajaran, membantu manajemen persekolahan. Membantu mengajar di satuan pendidikan ini, semisalkan ya, dengan ini ya, semisalkan itu sampean ini apa, membantu guru-guru piye to carane Google Meet iku, piye carane absen daring itu, piye carane, pokoknya sampean Google produk Google ya, Google Form, Google Meet, apa, membuat apa, presensi, Google Classroom, itu sampean bawa ke sekolahan, mereka itu luar biasa, butuh itu. Sampai sekarang ini ya, di Surabaya loh, tidak ngomong di desa ya, ada loh guru di SMP Surabaya, ya kan, tetangga saya sendiri itu gak iso carane meeting seperti kita ini. Jadi ngajarnya itu direkam di WhatsApp, dikirim ke wali murid. Itu di Surabaya. Dan ini sangat membantu di sekolah-sekolah. Atau membuatkan PowerPoint yang bagus. Membantu sistem Excel, email, Google Drive, bagaimana mengumpulkan file-file itu, kemampuan digital literasi, itu sampean bawa ke desa, ke sekolahan. Sekolah itu sangat terbantu ya. Jadi tidak ngajar di kelas loh ya. Ingat ya, kata kuncinya tidak mengajar kelas, tapi asistensi mengajar itu lebih pada apa? Lebih pada ini apa namanya? Support kita terhadap pembelajaran itu biar bisa berjalan dengan baik. Supportnya bisa menyediakan, membantu, membuat apa? Google Classroom, Google Meet, bicarane iso telekonferensi, iso banyak lah sampean bisa kembangkan. Iso nggih media pembelajaran, PowerPoint itu piye, setelah dari PowerPoint dirubah ke PDF itu banyak itu Mas Mbak, guru-guru itu yang nggak bisa itu banyak. Atau manajemen persekolahan, ya kan, perpustakaan, kantinnya, kemudian perilaku di sekolahnya bagaimana, membantu guru untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka ketika nanti pembelajaran sudah offline itu bagaimana protokol kesehatannya lah, itu juga bisa dilakukan. Itu namanya asistensi mengajar, bukan mengajar loh ya, tapi ini programnya. Mana tadi? Asistensi mengajar di satuan pendidikan dan di desa. Nanti sampai ngajar, nanti pas ono PPL mana dulu ini kok ono KKN sak semester kok ki ono sing ngajar, lah itu bedanya di situ ya. Jadi asistensi di situ. Bisa membuat web sekolah, ya kan? Membuat absensi Google Classroom untuk masing-masing kelas itu, saya yakin tuh guru-guru banyak yang nggak bisa. Ya itu bisa sampean kembangkan di mana, di lokasi KKN-nya, sampai nanti di lokasi-lokasi KKN-nya. Itu ya untuk asistensi mengajar. Kemudian, nah ini proyek di desa, ini ya, ini proyek di desa. KKN proyek di desa, membangun desa merupakan salah satu bentuk KKN dalam apa namanya kegiatan proyek perdesaan ataupun daerah terpencil baik fisik maupun non fisik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan aparatur desa, BUMDes, badan usaha milik desa, koperasi desa, serta organisasi lainnya. Program KKN
Proyek desa bertujuan membantu desa dalam mewujudkan kemandirian desa sebagai solusi masa depan yang semakin kreatif, inovatif, dan kompetitif. Jadi gini, proyek di desa itu adalah sampean nanti bantu support apa namanya desa untuk ini apa namanya menjalankan kegiatan-kegiatan desa. Kenapa? Desa itu kan dapat anggaran dana desa. Nah, sampean bantu di proyek desa itu bisa nanti mesti di situ ada BUMDes, badan usaha milik desa, ada koperasi desa, ada lain-lainnya, atau membantu misalkan ada yang kebetulan teknik sipil membantu membuat peta desa. Itu penting itu peta desa. Jadi membuat peta desa, desa ini apa namanya proyek desa, membuat master plan desa itu boleh nanti sama mengusulkan ya kan. Ada yang teknik sipil, jadi desa itu langsung digambar dalam satu peta besar gitu. Ini ide ya, ini ide tidak harus dilaksanakan. Peta besar, kemudian dihitung jalannya nanti ketemu. Jalan desa itu panjang totalnya adalah berapa kilometer. Jalan desa terbagi jadi 2. Jalan dengan paving, jalan dengan tanah. Tanah ini panjangnya segini, ini segini, ini panjangnya segini. Drainase juga sama. Ada jalan yang nggak ada drainase, lah itu namanya peta proyek di desa. Sampean membuat itu saja, kelurahan pasti nanti sewenang itu. Jadi tahu dia, oh lokasi saya ini yang belum ada drainasenya di sini. Oh ini yang ada drainasenya. Itu untuk mengatasi apa? Banjir, misalkan. Karena apa namanya? Misalkan saya ya, kalau ke rumah itu ke rumah kampung saya kebetulan Lamongan aslinya ya. Kalau di Lamongan itu dan mungkin di desa sampean itu kalau bangun kan mesti gini. Hari ini bangun jalan, ya kan? Panjang jalannya 100 meter misalkan. Kemudian dibangun 20 meter. Ya, iki dibangun, iki rusak. Iki dibangun sing rusak sing didandani rusak bulet ae. Nah, itu karena apa? Tidak punya master plan pembangunan di desa. Coba kalau punya master plan yang dikerjakan ini bertahap, kita fokus di ini Pak, menurut saran kami Pak, kita fokus di RT ini. Nah, itu bisa. Tapi ya kata kuncinya adalah jangan menggurui dan jangan memaksakan idenya itu. Ya, kalau mereka tertarik buatkan, kalau enggak jangan. Ya, karena kita harus bermitra dengan baik dengan mitra kita. Mitra kita siapa? Kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Itu contoh ya, itu ilustrasi dari saya tentang proyek di desa. Nah ini tujuan-tujuannya proyek di desa ya, pengembangan kapasitas kelompok bidang lingkungan hidup, BUMDes, ya kan mereka punya BUMDes yang ekonomi bangun untuk bantu untuk mencatatkan, oh ini Pak pencatatan yang bagus. Oh ini untuk menata masyarakatnya biar berkelompok dengan bagus, pemetaan sumber daya manusia dan sumber daya alam, manajemen administrasi desa. Lah ini ya yang tadi saya jelaskan ya. Pemetaan ini dari di peta desa itu nanti saya tahu, oh potensinya di sini Pak, oh di sini Pak. Siapa tahu saya bisa mengembangkan ekonomi desa, pariwisata desa saya kembangkan dengan program-program yang saya lakukan. Itu untuk proyek di desa. Nah, kemudian ada lagi namanya proyek independen. Nah, ya. Proyek independen itu adalah proyek yang dilakukan oleh mahasiswa apabila mahasiswa bisa berkolaborasi dengan institusi lain. Misalkan, sampean punya jaringan, ya kan? Aku duwe Pak. Ini apa namanya jaringan buku. Oh aku tak nggawe perpustakaan desa Pak, tak lengkapi buku-bukunya. Itu berarti proyek di desa. Oh saya punya kenalan ini Pak, apa namanya perusahaan yang mau membuatkan ini CSR-nya. Nah, itu berarti proyek di proyek independen di desa. Jadi ini bisa banyak, idenya bisa muncul dari sampean kan Pak saya ini apa namanya punya biasanya bermitra dengan ini untuk kegiatan ini. Nah, kemudian
Sampean ajak misalkan saya ini Pak kegiatan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, dia punya program ini Pak. Programnya itu sampean bawa ke desa, itu namanya proyek independen. Bedanya dengan proyek di desa adalah kalau proyek di desa itu bersinergi dengan mengembangkan desa berdasarkan potensi desa, tidak ada pihak ketiga lah intinya. Nah, itu ya, tidak ada pihak ketiga, itu proyek di desa. Tapi kalau sampai ngejak orang, ngejak lembaga donatur, ada yang mau kerjasama, kolaborasi, sampai ngajak di desa, itu disebut dengan proyek independen. Itu untuk pilihannya. Jadi satu tadi pilihannya adalah untuk kegiatan kita, ya. Nanti saya share ya ini ya, proyek kemanusiaan ya. Pilihan kegiatannya ada proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, ketiga asistensi mengajar di satuan pendidikan di desa itu, keempat proyek di desa, kemudian kelima kegiatan independen. 5 kegiatan itu sampean pilih salah satu, sepakati dengan kelompoknya, sesuaikan dengan potensi desa, tawarkan ke desanya. Pak, kalau ini bagaimana Pak? Oh iya Mas, ayo buat itu Mas. Nah, berarti itu match dengan desanya. Oke Mas Mbak, sampai di sini, monggo. Silakan. Ada pertanyaan? Ayo. Mau bertanya, Pak? Ya, silakan, Mas Fajar. Itu nanti kalau programnya KKN 1 semester, terus laporannya uploadnya setiap hari atau bagaimana, Pak? Ya. Nanti di sini, lihat ya, tak buka di SIM KKN. Oh, belum saya share ya. Share screen. Nanti gini, ketua KKN itu nanti akan diberi akses oleh tim IT KKN untuk upload. Jadi nanti yang upload sembarang itu yang diberi akses cuma satu, ketua KKN. Dan ketua KKN boleh menugaskan tak kayak pine iki ya, mesti bagian noto boleh. Satu kelompok satu orang nanti penanggung jawabnya. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan yang harus sampean nanti diupload. Nah, nanti ada satu mahasiswa yang bisa untuk mengisi ini. Misalkan gelombang 1 nyumbang, kelihatan ini ya? Terlihat Pak. Nah, progres ya, kita lihat progres. Nah, nanti ini ketahuan, ini logbook ya. Nah, ini nanti tambah progres. Nah, upload dokumen, cetak progres. Nanti di sini muncul. Ini nanti muncul, kemudian kegiatan-kegiatan dari sampean. Terus kemudian galeri. Ya, tak buka dulu semua ya. Monef. Dokumen KKN. Isi lokasi. Nah, ini nanti kalau sampean ngupload ya, ngupload file. Kemudian ini galeri. Jadi sampean mau upload foto nanti di sini. Itu nanti sampean bisa upload di sini. Kemudian ini nanti di situ ada isi lokasi. Ini ya. Ada lokasi 1, lokasi 2 kalau nanti diperbaiki. Kemudian di progresnya ini berisi dengan logbook kegiatan. Jadi nanti sampean ada ini progres logbook, kemudian bisa sampean isi di di SIM KKN. Isinya berdasarkan apa? Berdasarkan kegiatan yang nanti sampean lakukan. Ya. Bisa kegiatan itu bisa terserah sampean 2 hari sekali atau setiap hari ada kegiatan, monggo itu nanti
dilaporkan di SIM KKN. Nah, nanti yang bisa akses di SIM KKN itu ketuanya. Nanti wajib upload ini. Nah, ini. Begitu Mas Fajar? Iya Pak. Terus mau nanya lagi Pak? Ya silakan. Itu Pak, kalau misalkan 1 semester ya, itu nanti terjun ke lapangan atau desanya itu berapa hari ya Pak? Nah itu disepakati aja dengan kelompok. Diatur berdasarkan misalkan Sabtu Minggu begitu atau hari apa, nah itu sampean lakukan karena kan tidak mungkin setiap hari toh, karena sama kan juga kuliah. Nah itu dibagi benar kegiatan-kegiatannya dan pastikan bahwa partisipasi dari teman-teman. Jadi nggak setiap hari di situ, enggak, karena sampean harus kuliah. Bisa jadi di situ nanti ada event desa, saman ke situ kan kuliahnya daring toh, jadi nanti sambil di balai desa sambil di situ sambil mungkin ada yang piket. Nah itu teknis semua nanti samen yang ngatur. Ini merdeka belajar ya, jadi merdeka belajar itu mahasiswa diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk membuat sesuatu, merancang, melakukan segala sesuatu, tapi tetap nanti perencanaan itu dikirimkan ke SIM KKN dan ke saya biar saya bisa, oh ini gak Mas, ini jangan, ini nanti kebablasan, oh ini oke, mantap, oh ini boleh. Ya, jadi kegiatannya itu dilakukan full oleh mahasiswa, perencanaannya bagaimana, apakah ada piket seminggu 3 kali atau bagaimana, atau Sabtu Minggu kegiatannya atau bagaimana. Karena kita tidak didomisili di situ soalnya, jadi disepakati aja nanti harinya apa gitu. Nah nanti juga diatur dengan kegiatan kuliahnya, jangan sampai bentrok, jangan sampai gara-gara KKN kuliahmu nanti berantakan. Ingat ya, kegiatannya 1 semester. Jadi kalau 1 semester itu kita maraton ya, ingat ya, kita lari itu sebagai lari maraton. Ingat ya, yang biasa seneng lari maraton itu apa kata kuliah? Tidak boleh terlalu cepat. Kita bukan lari 100 meter ya. Kalau 100 meter banter-banteran, geden-gedenan. Nah, tapi kita maraton. Kalau maraton itu apa? Artinya frekuensi, kemudian itu dijaga. Jangan sampai semangat di awal, isek 3 bulan glembosi ya, kan repot. Makanya harus pelan-pelan kayak maraton itu. Maraton itu kan nggak balap, nggak banter-banteran, semua dapat medali. Ya. Sementing iso finish selesai. Jadi kalau kurva itu ya, kalau kegiatan KKN, kalau kita buat kurva, ya kan, itu tidak gini, munggah dukur, habis itu habis. Enggak. Tapi kalau bisa ini terus naik, progresnya loh ya, naik sampai di ujungnya itu terus begitu. Tidak seperti lari jarak jauh, buanter, mari ngos-ngosan di belakang, di akhir-akhir malah tidak bisa maksimal. Oke. Ada lagi? Halo? Absensinya sudah semua ini ya, yang di forum ini ya. Nanti saya copy. Ingat ya. Terus berikutnya ini, biasanya itu DPL saya itu biasanya di awal itu kita ke kecamatan dulu. Jadi saya dengan DPL dengan koordinator itu ke kecamatan dulu, nemu di sana nyampaikan, Pak, ini di kecamatan misalkan Surabaya ya, di kecamatan Gayungan itu ada lokasi KKN ya, ada lokasi KKN, ini lokasinya di sini. Ya, nanti Pak Camat memberi tembusan kemana, ke desa-desa itu bahwa ada lokasi KKN. Karena apa? Karena KKN kita di drop pada satu lokasi yang sama. Nah,
di KKN era new normal ini yang masih pandemi COVID ini dan Merdeka Belajar ini, lokasinya dilihat dan ditentukan oleh lokasi sampean sendiri. Jadi dicari lokasi-lokasi yang rumahnya itu, yang lokasinya tidak jauh dari sampean. Sebentar ya, ada telepon. Halo, saya lanjutkan ya. Oke, terus apa namanya? Bentar Mas ya. Halo. Ya, Pak. Oke, saya lanjut ya. Apa namanya? Tadi terus, oke, sudah lokasi. Ya, tadi kegiatan ya, kegiatannya jangan terlalu banyak. Apa namanya? Hati-hati kegiatannya tidak terlalu banyak. Kemudian nanti
dijaga ritmenya biar bisa sampai di puncak. Dan mungkin nanti ada bertepatan dengan ini ya, apa namanya, puasa ya. Jadi kalau puasa itu nanti ini apa namanya, sampean pilih kegiatan-kegiatan yang puasa di desa itu. Gitu. Oke, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Itu nanti untuk absensi hariannya bagaimana ya, Pak? Absensi hariannya, oke, yang itu saya belum sampai sedetail itu ya. Terima kasih, saya catat ya. Nanti untuk absensi hariannya nanti biar saya tanyakan. Nanti saya jawab di grup aja yang itu ya. Iya, Pak. Apakah kita ada absensi harian atau tidak? Saya catat dulu. Tuh, ono PTS apa ya? Oke, lanjut. Saya ingin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya terkait KMP, Bapak. Kan ada beberapa yang daftar KMP. Jika nantinya dinyatakan lolos, apakah kita bisa mengikuti keduanya, KKN ya KMP, Bapak? Ya, terima kasih. Itu ya. KMP kan itu nanti ini ya, apa namanya, KMP itu disesuaikan dengan lokasi ya. Jadi bisa jadi mbaknya rumahnya mana? Jombang? Di Jombang. Jombang mana? Jombang Kesamben. Kesamben. Kesamben itu kecamatan ya? Geng, kecamatan. Kecamatan. Nah, bisa jadi nanti sampean KMP-nya juga di Kesamben situ. Jadi nanti bisa paralel. Karena lokasi KKN itu didekatkan dengan lokasinya tinggalnya sampean begitu. Nah, nanti saya akan sampaikan apakah itu bisa dilakukan paralel ataukah kemudian ketika mahasiswa sudah ikut KMP itu kemudian KKN-nya juga bisa dihitung. Tapi menurut saya bisa paralel bareng-bareng gitu. Itu bisa dilakukan bareng-bareng. KMP dan apa namanya kegiatan KKN-nya. Gitu. Tapi nanti kalau ada arahan dari Indonesia, bisa jadi satu kalau sudah KMP, KKN-nya bisa fokus di KMP ya, nanti saya sampaikan lagi. KMP kapan terakhir pendaftaran? Sekarang ya? Tanggal 21. Tanggal 21, Pak. Besok ya? Ya. Saya juga apa namanya kemarin dikirim untuk DPL di KMP. Saya juga belum tahu apakah nanti di lokasi mana. Itu Pak, saya pengen nambahin Pak ya. Ya silakan. Kan kemarin waktu itu saya ada pembekalan dari Kaprodi Pak ya. Ya saya juga tanya seperti ini, kalau misal lolos program mengajar yang dari Pak Nadim itu ya, apa harus mengikuti KKN juga? Terus kan ya dijawab sama Kaprodinya. Tetap awalnya itu harus kita ikut KKN. Kan pengumuman lolosnya kan masih tanggal berapa ya, lupa aku. Pokoknya iya, masih dulu. Nanti kalau misal baru lolos yang kampus mengajar itu bisa bilang ke dosen pembimbingnya yang KKN itu nanti biar di itu kayak mengundurkan diri gitu Pak. Oh gitu ya, itu ya apa namanya ini nanti kita bahas lah di soalnya ini juga sama. KMP itu juga programnya di Satuan Merdeka Belajar, KKN juga programnya sama. Cuma ini kan bareng kegiatannya. Nanti pas itulah nanti kita bahas bersama. Kan itu terjun ke lapangannya kan masih Maret kan ya, Maret atau April itu malah. Jangan sampai sama-sama programnya kemudian saling menegasikan. Karena itu tujuannya sama. Yang KMP dan yang yang Mas Wirawan prodi apa Mas? Prodi Teknik Informatika Pak. Oh, TI Informatika. Ya, bisa juga seperti itu dan bisa juga nanti informasinya berbeda. Misalkan harus jalan dua-duanya, bisa pilih salah satu. Nah, tapi itu nanti next ya, informasi itu saya akan berikan ketika nanti sama lolos KMP dan nanti mudah-mudahan sebelum ada pengumuman dari KMP, keputusan itu sudah bisa diambil bagaimana apakah mahasiswa fokus di KMP, KKN mengundurkan diri atau nggak usah mengundurkan diri karena itu sudah dianggap kegiatan KKN. Nah, itu kan teknisnya nanti
belum ada penjelasan detailnya dari ketua satuan gitu. Tapi pada prinsipnya KKN dan KMP itu sama ya, spiritnya sama. Yang menjalankan juga sama. Begitu. Monggo ada yang lain? Halo? Iya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan Leo. Saya mau tanya untuk penentuan lokasi itu maksimal kita carinya sampai tanggal berapa, Pak? Maksimal ini ya, apa namanya, tanggal minggu depan ya. Lebih cepat lebih baik gitu ya, ditentukan lokasinya itu. Misalkan yang Surabaya, lokasinya di mana, nanti segera diputuskan gitu. Mas Leo di mana tinggalnya di Surabaya? Di Kerembangan. Kerembangan kecamatan apa Kerembangan? Kecamatan Kerembangan. Kalau kelurahnya? Kerembangan Lupa. Selatan. Kerembangan Selatan. Oh, iya. Makam Mbah Korimah itu ya? Itu Kerembangan Selatan? Iya, makam Mbah Rembang. Mbah Rembang itu ya. Ya bisa jadi nanti itu di situ atau bisa cari di lokasi lain. Pokoknya intinya apa lokasi itu di dekat dengan sampean. Ada lagi? Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan Mas Fajar. Yang tadi ada program apa mengajar di sekolah itu kan kita fungsinya itu asistensi ya, Pak ya? Ya, itu memang asistensi. tidak diperbolehkan untuk mengajar ya, Pak ya? Jangan, nanti bentrok dengan program kampus yang mengajar di sekolah tadi. Nah, apalagi kan teman-teman juga ada yang daftar kampus Merdeka itu, Ya, Pak. yang nanti apa namanya tiap bulan itu kalau sampean lolos dapat berapa? Uang saku 700 kalau nggak salah. Ya, Pak, Plus 700. pemotongan UKT 2,7 atau berapa gitu. 2,4. Nah, itu kan 2,4 ya. Nah, itu kan mengajar di kelas. Nah, sama jangan ambil di situ nanti bentrok dengan yang program KMP. Karena bisa jadi lokasi sampean itu nanti ada anak mahasiswa KMP. Nah, kalau ternyata di lokasi ada mahasiswa KMP harus kolaborasi ya. Ojo iki kegiatanku enggak, bukan kolaborasi. Kalau misalkan di lokasi sampean ada KKN desa lain misalkan ya, sorry, perguruan tinggi lain atau program dari yang lainnya harus kolaborasi. Gitu. Oke, Pak, terima kasih. Saya, Pak, mau tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Ya, untuk penentuan lokasi itu teknisnya seperti apa, Pak? Maksudnya kita ke kecamatan dulu mengajukan atau kita setelah dirundingkan langsung ke Bapak. Nah, setelah itu Bapak yang mengajukan ke kecamatan. Gitu. Nanti gini, yang menentukan sampean, ya kan? Pokoknya sampean dapat lokasi aja dulu, ya. Lokasi aja dulu. Nanti Pak saya mau ke kelurahan, nanti ngomong saya dulu ya. Soalnya ini juga apa namanya? Saya minta bagas bangkolnya masih belum dikirim gitu. Dan lokasi menentukan lokasi itu tidak sampai sendirian, seluruh itu banyak. Surabaya itu paling banyak. Surabaya itu berapa kelompok gitu. Jadi nanti jangan khawatir sampai akan mengalami kesulitan sendirian, bisa jadi sampai sudah menentukan lokasi. Nah, nanti apa namanya? Bagaimana teknisnya ya nanti barang. Yang penting sekarang pilih tentukan lokasinya dulu, kemudian ngomong ke saya. Nah, nanti bagaimana berikutnya? Nanti kita nanti saya kasih arahan lagi di grup. Nanti buat grup ya, grup KKN siapa saya diundang grup nanti karena apa? Biasanya permasalahannya itu beda-beda. Kalau saya sampaikan di sini, nanti ono sing terjadi di kelompoknya, ono sing tidak. Makanya untuk hal yang sifatnya teknis terkait dengan bagaimana ke lokasi, bagaimana ngubung itu nanti saya sampaikan di grup aja, di grup kecil itu tadi. Karena nanti permasalahannya pasti berbeda. Itu Mas Mbak, ada lagi? Halo? Ini fakultasnya merata apa ngeblok di salah satu fakultas ini?
Merata, Pak. Nah, Rata, Pak. Mia fakultas apa Mia? Prodi apa? Tata busana, Pak. Oh, tata busana. Ini tapi 2018 semua ya? Iya, Pak. Semua prodi, pendidikan dan non-pendidikan? Sepertinya iya, Pak. Oh, Iya, gitu ya. Pak. Mbak Putri prodi apa? Saya dari Tata Niaga, Pak. Oh, berarti Fakultas Ekonomi. ekonomi ya. Kemudian Mbak Rahmatut dari apa ini? Taruh ini Oh ya, dari apa? Prodi apa? dari PGSD Bapak FIP. SIP. Ini Mbak Geraldi atau prodi apa? Dari ilmu komunikasi, Pak. Ilmu komunikasi FIS. Mbak Diah Ayu? Dari Tata Niaga FE, Pak. FE. Kemudian ini Mikhail Firdaus Dari S1 ekonomi, Pak. Dari S1 ekonomi, Pak. Oke, ini yang prodi saya enggak ono berarti ini ya. Ini ada 4. Oke ya, ini kelompok apa? Grup WhatsApp kelompoknya sudah dibuat? Sudah semua ya? Kalau sudah nanti Sudah, Pak. dimasukkan di grup itu biar nanti kita bisa lebih lebih intens di grup KKN itu. Terus kemudian persiapkan dengan baik programnya dan bisa jadi program itu nanti Pak saya sudah menyusun ini tapi ternyata di masyarakat harus diperbaiki. Tak rubah boleh Pak? Boleh ya, boleh. Jadi program itu bukan kitab suci sehingga oleh dirubah ya, karena harus cepat beradaptasi. Oh gak cocok rek, ganti. Tapi ojo minggu ganti kegiatan, nggak boleh ya. Jadi 1 kali boleh lah ganti, tapi kalau gonta-ganti itu berarti kita nggak fokus dan nggak telaten menjalankan program. Oke, ada lagi? Cukup? Iya, Pak. Saya mau usul aja, Pak. Ya, silakan Leo. Ya, boleh ya. Ya. Jadi tidak harus tanya usul, boleh. Ya, usul mengenai grup itu tadi, Pak. Biar Pak Muammar nggak kerepotan sendiri, jadi mending DPL-nya Bapak ini 3 kelompok ini dari 4 Jombang. kelompok. Iya, 4 kelompok itu jadi 1 grup aja. Jadi jangan gitu. sendiri-sendiri. Ya, Boleh? mungkin Nggak apa-apa, boleh. Itu juga boleh. Monggo, saya ngikutin aja. Ya, betul, biar lebih mudah koordinasinya. Oke, ada lagi? Bapak, maaf. Ya, saya silakan. mau menginformasikan kalau saya dari angkatan 2019, Pak. Oh, gitu. Ya, silakan, Mbak Khofifatus. Dan SKS saya juga lebih dari 3, Pak. Berapa Mbak Khofifatus? SKS-nya? 19 kalau nggak 18, Pak. Iya. Ya, itu berarti sama dari ini. Sama Fakultas Ekonomi atau FIP? Itu Pak, FIS. FIS ya. Prodi? Administrasi Publik. Administrasi Publik, ya. Oke ya, jadi nanti bisa jadi, makanya tadi saya tanya, SKS-mu berapa? Bisa jadi tiap angkatan nanti SKS KKN-nya beda. Ya. Oh, jadi ya. nanti bisa mas-mas mbakmu yang 18 dihitung 3, karena memang belum menerapkan full Merdeka Belajar. Nah, kalau 2019-20 itu malah harus full. Bisa jadi KKN-nya nanti 19 SKS gitu. Jadi nanti sekali KKN nilainya A, itu sudah IPK-nya langsung jadi tinggi. Nah, jadi
apa namanya berbeda di situ. Tapi yang 2012 ya ojo ngiri loh. Enak tenan arek 2019 KKN-e podo sama-sama 6 bulannya tapi aku dihitung dihitung 19. Ya kenapa ya memang kebijakan ya. Jadi itu kebijakan tiap angkatan. Jadi apa namanya tiap angkatan itu akan berbeda di struktur kurikulumnya karena memenuhi untuk yang itu ya. Karena di Merdeka Belajar itu kan mahasiswa diberi hak untuk ambil 3 semester di luar. Nah, konversi 3 semester di luar itu disebut dengan Merdeka Belajar. Nah, pada tataran implementatif itu memang terus terang kita dari pelaksana dari prodi dan mungkin dari fakultas dan universitas itu formatnya masih belum, formatnya akan berbeda dari masing-masing angkatan. Ya, dan bisa jadi tiap-tiap prodi nanti berbeda lagi. Misalkan gini, di Fakultas Teknik itu nanti PI, PKL itu SKS-nya akan lebih tinggi daripada KKN karena mereka pengen fokusnya di bidang itu. Administrasi negara bisa jadi dibebankan di yang Merdeka Belajar itu full di KKN, PPL dan PPL, atau mungkin di teknik yang KKN nggak begitu banyak, PI, PKL banyak sama PPL. Itu formulasinya mungkin bisa berbeda-beda. Tapi tidak masalah ya, entah itu 3 SKS, 19 SKS, 15 SKS, pahalanya sama, ya kan? Artinya walaupun beban SKS-nya sama, tidak sama, tapi pahalanya nanti sama. Sama dikenang di masyarakat nanti ya nggak beda-bedakan masyarakat. Oh ini sing SKS ya SKS ini enggak. Gitu. Jadi jangan khawatir, untuk SKS mungkin berbeda, tapi pengalamannya, kemudian manfaatnya, ilmu yang didapatkannya, nah itu juga akan sama gitu dengan semuanya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau share tentang SKS-nya di prodi KKN mungkin berbeda. Yang 19. Oke ya. Cukup penlatnya. Itu Pak, untuk link grupnya kalau jadi grup besar itu aja dibuatkan sekarang, bisa di room chat nanti biar nggak nyari-nyari. Oh iya silakan, salah satu membuat untuk linknya dikirim di forum chat biar nanti bisa langsung cepat begitu. Terima kasih Mas Fajar. Mas Leo, dibuatkan grupnya. Oh iya sebentar. Sudah dikirim? Belum? Oke, itu ya, sudah dikirim. Nanti materinya juga saya kirim di situ ya,
di link chat itu. Selamat siang Pak, saya mau bertanya. Monggo. Untuk template proposal sendiri apakah sudah disediakan atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya. Coba lihat di situ ya, apa namanya di yang sudah bisa buka di SIM KKN, coba dibuka di situ ya. Itu biasanya ada, saya belum dapat. Nanti kalau dapat tak kirim di ini. Apa namanya di grup. Oh ada sih, ada. Bentar. Sebentar. Saya tak masuk di grup. Oke. Cek bentar di. Oke. Nah ini ada ya. Nah ini sudah ada. Kelihatan? Terlihat. Nah, Iya, terlihat Pak. Ini apa laporan ya? Ini sistematika proposalnya. Ini ya, cuman sistematika ya. Kalau template-nya saya belum punya. Tapi kira-kira nanti seperti inilah, halaman judul berlogo UNESA, halaman pengesahan DPL, pendahuluan, berisi analisis situasi, masalah yang dihadapi, rencana masalah-masalah, rencana pelaksanaan kegiatan, logbook, kemudian personalia. Nah, itu nanti itu ya. Kemudian untuk proposalnya nanti seperti ini sistematikanya. Kemudian ini untuk sistematika laporan. Nah, ada 2 ini. Nanti coba di template ada enggak? Nanti tak carikan apa namanya proposal yang sudah dibuat oleh angkatan kemarin. Nah, itu bisa sebagai referensi. Atau kalau sampean punya Mas Mbak yang dulu 2020 itu pasti nanti bisa minta itu insya Allah kira-kira sama untuk template-nya. Begitu. Betul. Dalam cukup ya, kalau cukup ini kameranya di on kan dulu, saya minta tolong nanti ada yang screenshot kemudian dikirim di mana? Di grup kita ya, di grup DPL ya. Kameranya di on kan dulu semuanya. Minta tolong siapa yang bisa screenshot? Iya, saya nggak apa-apa. Ya, silakan ya. Tunggu sampai yang lainnya nyala dulu kameranya. Ya. Oke, kalau sudah silakan. Oke, Pak. Leo dipandu untuk sesi pemotretan bersama ini, yang potret bersama ya. Ya. 1, 2, 3. Lagi. 1 langkah di depan, Pak Unesa. Ya, ayo. Gini dari tangannya ya. Iya. Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak.
Kalau sudah, terima kasih. Silakan melanjutkan aktivitasnya dan aktivitas di kelompok. Mudah-mudahan KKN kita berjalan dengan baik, ya. Ingat ya, dalam satu kelompok itu harus kompak, ya. Nek ada apa-apa diomongnya ojo digremengke, ya. Nek gremeng-gremeng itu nanti nggak boleh. Kalau ada yang nggak enak, diomongkan baik-baik dengan kelompoknya. Karena perjalanan kita tidak hanya sebulan 2 bulan, tapi 1 semester. Mudah-mudahan lancar, ya. Kalau ada apa-apa langsung sampaikan di grup, bisa langsung japri ke saya. Atau kalau mau silakan japri ke saya. Kalau mau japri ke salah satu anggota kelompok dengan kelompok lain juga silahkan, ya. Kalau misalkan sungkan ngomong di grup, mau japri, mau kenalan lebih dekat juga boleh, ya. Jadi grup itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, mudah-mudahan kegiatan KKN kita lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar forum, enggak apa-apa, boleh.